Chapter 1163 One Piece telah rilis dengan judul Janji, di mana kita diperlihatkan kekuatan antara 6 legenda yang menyerang Imo Sama. Bahkan Sebek harus menjadi iblis menyeramkan di hadapan kekuatan besar itu. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1163 One Piece, kita diperlihatkan Luffy berlari melalui kota sembari melakukan parkour bersama monyet-monyet putih. Tertulis pada panel awal, turunnya ancaman baru. Chapter dimulai saat salah satu dari angkatan laut yang berada di hadapan Imo Sama berteriak, "Sen Saturn, apa yang terjadi padamu, Tuan?" Angkatan laut yang lain justru bertanya, apakah Saturnus adalah pengguna buah iblis? Namun Imo Sama justru menyuruh mereka semua untuk menyingkir dari hadapannya. Kemudian dari pola yang ada di kaki Saturnus, Imo Sama sanggup mengeluarkan beberapa tentakel hitam. Wah, ini seperti cara kerja kekuatan Nika ya, minasan. Hal itu membuat para angkatan laut sangat terkejut. Kemudian mereka semua dibantai dengan seramnya. Para bajak laut yang melihat itu pun terkejut. Mereka tidak menyangka jika angkatan laut justru diserang, sehingga para bajak laut berpikir, apakah makhluk yang ada di hadapannya itu berpihak padanya? Namun tidak berselang lama, mereka pun dibantai oleh tentakel hitam milik Imo Sama. Pembantaian itu terus berlanjut, membuat para angkatan laut dan para bajak laut menjadi ketakutan serta panik mencari jalan keluar agar menghindari Imo Sama. Roger yang tiba di lokasi kejadian meminta para bajak laut untuk tetap bertahan, namun mereka justru mulai berbicara ngawur. Sehingga Roger meminta kepada Gaban agar membantu para bajak laut, lalu menyuruhnya untuk mengambil harta karun dan pergi lebih dulu dari God Valley. Gaban lantas mengingatkan Roger untuk tidak melakukan hal yang berlebihan. Lalu dengan kesal, Garp yang tiba di lokasi bertanya pada salah satu angkatan laut, apa yang sedang terjadi? Monster macam apa yang sedang mengamuk itu? Angkatan laut itu pun menjawab, jika Sen Saturn tiba-tiba saja berubah wujud. Garp yang menatap makhluk itu pun berkata bahwa ini pertama kalinya dia melihat seorang Gorosei. Dan ternyata itu sesuai seperti yang dia bayangkan tentang bajingan-bajingan itu. Hal itu membuat beberapa angkatan laut menjadi panik dan mengingatkan Garp untuk menjaga ucapannya. Di saat bersamaan, Imo Sama dan Sebek akhirnya berhadapan, di mana Sebek meneriaki Imo Sama sebagai Raja Tikus, lalu bertanya, bukannya Imo Sama datang ke God Valley hanya untuk membunuh Sebek? Sembari menatap Sebek, Imo Sama mengatakan, jadi ternyata kau adalah Davy Jones. Namun Sebek menganggap jika sepertinya Imo Sama salah orang, karena Sebek sendiri tidak pernah bertemu dengan orang itu. Namun Sebek akan menepati janji tersebut. Imo Sama pun mengatakan karena janji itulah dia akan menghapus Sebek dari lembaran sejarah dan dunia Imo Sama belum sepenuhnya selesai. Bersamaan dengan itu, Imo Sama pun langsung menyerang Sebek minasan. Tetapi Sebek menghindar dan langsung memotong salah satu kaki Saturnus sembari berkata bahwa dunia ini bukan milikmu, Imo Sama. Para angkatan laut yang melihat pertarungan itu justru menganggap Sebek sebagai bajingan karena berani melawan Saturnus. Tetapi salah satu dari mereka justru bertanya, apakah mereka harus membantu? Laksamana muda justru menjawab, tidak. Tiba-tiba dari arah belakang, Garp berkata, tentu saja mereka harus membantu. Para angkatan laut pun kembali bertanya, siapa yang harus mereka bantu sekarang? Garp lantas tersenyum menyeramkan. Di sisi lain, para angkatan laut terus menembaki bajak laut yang mencuri harta karun karena ada banyak peninggalan berharga dalam harta karun itu. Kita lalu melihat Kapten John yang sedang mempersiapkan sesuatu bersama bawahannya minasan. Bahkan di sini, Kapten John mengucapkan selamat tinggal kepada bajak laut Roger. Bersamaan dengan itu, kita melihat Dragon yang terus berlari membawa Shanks, di mana dia terkejut mendengar suara teriakan dari tengah pulau. Ketika Dragon melihat kapal angkatan laut, dia pun berniat untuk menitipkan Shanks di kapal tersebut. Namun tiba-tiba, Dragon tertarik ke arah belakang. Saking kuatnya tarikan tersebut, Dragon sampai terbang minasan. Begitupun dengan semua harta karun yang telah dicuri oleh para bajak laut ikut terbang. Gaban yang terus menahan kapaknya berkata bahwa logam-logam itu bereaksi terhadap sesuatu.
Kita pun melihat Kapten John yang menarik semua benda logam ke arahnya. Ternyata itu adalah kekuatan dari Jiki no Mi yang saat ini digunakan oleh Kapten Kid. Namun bukan berarti Kapten John ini adalah ayah dari Kapten Kid ya minasan. Setidaknya sampai saat ini belum dikonfirmasi. Di sisi lain kita diperlihatkan Roger yang tidak bergeming oleh tarikan kekuatan Kapten John. Dia terus berlari ke arah lokasi pertarungan. Sedangkan Ganzui, kini dia bersiap menyerang Kapten John dengan tekniknya yang bernama Sky Snake Red Cannon. Itu adalah kekuatan dari buah iblis Bomu no Mi yang saat ini digunakan oleh Mr. Five. Hasilnya, ledakan yang sangat besar pun terjadi dan Kapten John terluka parah akibat serangan Ganzui. Hal itu membuat Dragon berhenti tertarik, namun dia harus terjatuh bersama Shanks yang terus dipeluknya. Shiki lalu datang dan bertanya pada Ganzui, mengapa dia justru menyerang John? Dengan polos Ganzui berkata, apa Shiki berpikir jika John akan membagi harta karun tersebut? Terlebih lagi, setiap harta karun itu nilainya mencapai 1 miliar. Di saat Shiki maju ke depan, Ganzui kembali bersiap untuk menyerang Shiki sembari mengatakan, tentu saja tak ada yang ingin membagi harta itu. Membuat Shiki pun terkejut. Wah, bajak laut Rocks, memang tidak ada yang bisa dipercaya ya. Semua punya kepentingannya masing-masing. Kemudian para angkatan laut berbondong-bondong menahan langkah Garp karena mereka semua tahu jika Garp ingin melawan makhluk seram itu. Namun menurut para angkatan laut, itu adalah otoritas tertinggi pemerintah dunia. Garp benar-benar tidak peduli minasan. Dia terus berlari dan berkata, serangga itu. Di lokasi pertarungan, Kaido meminta kepada Sebek untuk ikut menyerang. Namun dari arah belakang, Lin datang dengan mengendarai Zeus. Dia berteriak jika dia akan membunuh Kaido si bajingan. Tetapi Kaido justru mengejek Lin yang cemburu padanya. Kaido lalu membuka mulutnya untuk menyerang. Begitupun dengan Shirohige, Rocks, Roger yang menyuruh Garp untuk pergi karena makhluk itu adalah santapannya. Tapi Garp justru bersiap ikut menyerang. Dan kita pun melihat panel terkeren dalam sejarah One Piece di mana 6 legenda menyeramkan melakukan serangan kombinasi yang diarahkan pada kekuatan tertinggi itu sendiri, yaitu Imu-sama. Mulai dari Monkey D. Garp yang menggunakan Galaxy Impact, Goldie Roger yang menggunakan Kamosari, Devi di Sebek yang menggunakan Pandemonium, Shirohige yang menggunakan Hakua, Lin yang menggunakan Ikoku, serta Kaido yang menggunakan Ryu. Tentu saja serangan tersebut membuat tubuh Imu-sama tercabik-cabik serta haki yang berhamburan kemana-mana. Namun, dengan tatapan tajam dan tubuh yang mulai beregenerasi, Imu-sama langsung mengeluarkan Haushoku haki yang begitu besar. Saking besarnya, seluruh pulau terkena dampak dari haki tersebut. Tentu saja para angkatan laut dan bajak laut auto tumbang dengan mulut berbusa. Bajak laut Roger yang berada di tepi pulau justru bertanya-tanya, apakah dunia ini sudah mau kiamat? Namun Rayleigh yang terus menggendong Shaki justru mengingatkan mereka bahwa harta karun bertebaran di mana-mana, jadi segeralah ambil semuanya. Salah satu bajak laut Roger pun mengatakan jika itu adalah langkah yang cerdas, membuat Rayleigh menyahut bahwa seorang bajak laut sejati tidak pernah melupakan tujuannya. Kita lalu melihat Dragon yang tampak kesakitan di tanah, namun dia terus berusaha untuk melindungi Shanks. Anehnya, karena di pelukan Dragon bukan lagi Shanks, melainkan bongkahan pohon minasan. Hal itu membuat Dragon sangat terkejut di mana bayinya. Ternyata Shanks terpisah dari Dragon dan dengan lucunya Shanks justru masuk ke salah satu peti harta karun minasan. Di lokasi pertarungan, terlihat Imu-sama mulai pulih dari serangan kombinasi 6 legenda yang mematikan. Kaido justru meneriaki Lin jika dia sudah tidak bisa lagi memuntahkan Uo no Mi, membuat Lin pun meneriaki Kaido jika Kaido harus membayarnya. Ternyata dari sini ya, mengapa Lin menganggap Uo no Mi itu sebagai hutang yang besar. Garp justru tersenyum mengejek Roger bahwa serangannya saja sudah cukup. Sehingga Roger berteriak dengan kesal karena tak mau kalah bahwa itu adalah serangannya.
Imusama lalu berkata bahwa aku bisa melihat berlari melewati hutan yang jauh. Mendengar itu, Sebek pun menjadi panik. Sembari menatap Sebek, Imusama mengatakan jika seorang wanita dan seorang anak berjuang dengan putus asa untuk bertahan, kehidupan yang begitu menyedihkan tidak boleh berkeliaran bebas. Kita pun melihat Eris yang terus berlari membawa Teach Minasan. Lalu dengan cepat, Sebek melompat dan memotong wajah Imusama menjadi beberapa bagian sembari mengatakan agar Imusama menjauh dari keluarganya. Namun anehnya, karena Garp justru terkejut melihat sesuatu. Ternyata, sekalipun Sebek berhasil memotong-motong Imusama, namun dia juga tertusuk oleh tentakel yang menembus tubuhnya. Imusama lalu berkata bahwa dia tidak akan berbuat apa-apa. Sebek yang kesakitan justru menantang dengan mengatakan bahwa tusukan Imusama bahkan tidak menggelitiknya. Imusama pun menatap Sebek sembari mengatakan jika Sebek yang akan bertanggung jawab atas pemusnahan klan Devi. Lalu Imusama memerintahkan Sebek untuk membunuh istri dan anaknya. Sebek yang menahan rasa sakit itu pun mengatakan jika Imusama sudah gila, tidak mungkin Sebek akan melakukan hal seperti itu. Namun tiba-tiba Imusama berkata, "Domi reversi." Garp, Roger, Shirohige, dan Linlin hanya terdiam melihat kengerian itu Minasan. Terlihat dua taring yang mulai tumbuh di wajah Sebek. Sementara itu, Eris terus berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Teach. Tertulis pada panel akhir, nasib apa yang menanti Rox dan yang lainnya? Dan chapter 1163 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, saya jadi penasaran dengan perkataan Imusama yang menurutnya dunia Imusama belum selesai. Apakah Imusama sedang membangun dunia impiannya? Atau justru dunia Imusama itu pernah dihancurkan dan sekarang sedang dibangun ulang? Saya malah ingat Rakshas yang ada di Berserk. Bentuknya mirip dengan Imusama ya Minasan. Nah, menurut saya ada dua kemungkinan mengapa Domi reversi bisa digunakan. Yang pertama, mungkin karena adanya kontrak darah. Di sini kita melihat Sebek yang tertusuk dua tentakel yang menembus tubuhnya. Begitupun dengan Brogy yang tangannya terpotong setelah tertembak pada chapter 1150. Tapi, pemikiran ini juga bisa disanggah karena kondisi Dory yang tidak terluka, begitupun dengan beberapa raksasa lainnya yang tiba-tiba saja menjadi iblis. Kemungkinan yang kedua, bagaimana jika kekuatan Imusama berhubungan dengan reaksi? Sama seperti Quirk Shinso, yaitu brainwashing yang ada di Boku no Hero Academia Minasan. Quirk brainwashing ini memiliki syarat untuk bisa mengaktifkannya, yaitu korban harus menjawab pertanyaan pancingan yang dikeluarkan oleh Shinso. Dan orang yang telah merespon pertanyaan Shinso akan melakukan apapun kemauan Shinso. Dan itu juga terjadi ketika Imusama menyuruh Dory dan Brogy untuk mengambil alih Elbaf. Mereka berdua dan para raksasa lainnya memberikan reaksi tidak setuju. Begitupun ketika Imusama membahas Eris dan Teach, Sebek langsung memberikan reaksi yang berlebihan. Dan setelah itu, mereka pun langsung diubah menjadi iblis. Tapi pada intinya, hingga saat ini Imusama adalah makhluk terkuat yang ada di semesta One Piece. Mirip dengan Kaguya di Naruto, Agnologia dari Fairy Tail, Sosuke Aizen dari Bleach, dan yang lain-lain. Lantas, bagaimanakah makhluk terkuat ini mampu dikalahkan? Nah Minasan, minggu depan One Piece tidak libur. Hiyata. Oke deh Minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.